bertemu dengan saya, Sonia Bibisono dan Ziki Yombana, spesialis saraf. Nah, hari ini kita ketemu dengan Dokter Ziki nih yang spesialis saraf. Makanya saya pengen nanya-nanya mengenai problem yang paling banyak apa sih dok kalau wanita saraf. Jadi problem pada spesialis saraf biasanya ditemuin apa aja pada wanita. Oke, jadi wanita problem sarafnya itu apa aja gitu ya. Yang penting di sini Dokter Sonia ini kita harus kasih tahu dulu yang namanya saraf pada wanita itu bukan saraf artinya saraf ya. Oh, bukan saraf gitu ya. Bukan saraf. Jadi saraf yang terjadi, masalah saraf yang terjadi pada wanita itu sering banget dan sebenarnya sebabnya receh. Nah, banyak banget. Ya, apa aja tuh dok? Yang paling sering nih mungkin nih Dokter Sonia atau teman-teman nih yang suka aktif gitu ya, itu sering ngerasain dong yang pegel-pegel. Iya, aku pegel nih, soalnya seharian abis syuting. Kan? Terus apa lagi? Sakit pinggang. Iya. Betul nggak? Sakit leher, sakit bahu, kram-kram, kaku, linu-linu, sendi rasanya merontok, bocopot. Itu adalah masalah-masalah saraf yang sering terjadi pada perempuan. Oke. Penyebabnya mulai satu-satu deh dok. Mau yang mana dulu nih? Ini banyak banget nih. Iya banyak. Yang paling sering ya? Iya. Oke. Yang paling sering pada perempuan adalah sakit di daerah tengkuk leher. Itu sering banget. Ya. Sebabnya? Sebabnya sebenarnya receh. Jadi banyak mayoritas orang beranggapan di masyarakat kita itu bilang kalau sakit di tengkuk sebabnya karena kolesterol, bener nggak? Iya. Banyak kan? Iya. Padahal itu adalah suatu pernyataan yang sangat-sangat menyesatkan. Oh, berarti itu mitos? Itu mitos, sangat mitos dan sangat sesat ya. Jadi sebabnya tuh bukan karena kolesterol. Kolesterol gak ada hubungan sama sekali dengan ini. Ini sakit di daerah tengkuk ini sering terjadi pada perempuan karena satu, sering bawa tas dicantel. Ya, sering bawa tas dicantel atau diselempang. Oh, selempang juga bisa? Ya. Itu berapa lama dan berapa berat? Gini, yang menyebabkan jadi masalah? bukan masalah ringan, sedang, berat atau berapa lamanya. Kan nggak mungkin orang pakai copot, nggak mungkin kan? Iya. Pasti cantel dan mereka akan bilang, dok nggak berat kok. Oke, nggak berat, tapi setiap dibilang nggak berat, otomatis sisi kanan dan sisi kirinya tidak seimbang. Betul? Berbeda. Betul. Akhirnya itu akumulasi kali berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Lama-lama terjadi pergeseran di daerah bahu, kaku bahunya, tulang belakang bergeser, bantalannya melejit, sarafnya ketekan. Saraf kejepit dong? Saraf kejepit, akhirnya memberikan keluhan. Satu, nyeri di tengkuk, terus lari ke arah kepala, ya kan? Kadang bisa rasain sampai mata. Ya ampun. Itu mungkin sering deh, apa kan? Ya mudah-mudahan Dokter Sonia nggak ngalamin lah. Cuman pasti saya kenyataannya di praktek sering menjumpai hal ini. Sakit sampai sini, kemudian nanti rasanya ke sini gitu ya. Dan belikatnya pegel. Itu sampai berapa lama? Dari berapa lama? Saya tuh terakhir-terakhirnya belakangan itu pas suka bawa tasnya saya kadang-kadang di sini, tapi lebih banyak di sini juga. Tapi iya loh, jadi itu saya tuh bawa saya suka sakit. Keras kan? Iya, keras sakit. Jadi saya ganti tas yang lebih kecil semuanya sekarang. Begitu dompetnya juga tadi yang gede jadi kecil. Terus sekarang jadi mendingan. Betul, emang tuh ngaruh ya. Jadi satu dari posisi itu masalah tadi itu akan menyebabkan jepitan ke daerah leher dan kepala, keluhan tadi ya. Dan ini solusinya sebenarnya bukan memperkecil volume tas, tapi memperbaiki cara membawanya. Iya, bawanya harus gimana dong? Jadi cara yang dianjurkan adalah bukan dicantel, bukan diselempang, atau bukan dijinjing begini, tapi dijinjing begini atau ransel. Iya, tapi ransel, cewek-cewek bawa ransel gitu ya, ada sih yang model kan ransel banyak yang lucu-lucu juga. Ya, tapi nanti dicopet gimana dong? Ya enggak lah gitu kan berasa. Di depan. Iya, ya boleh terserah aja emang kalau lucu ya gitu ya. Jadi itu yang diajarkan adalah ransel dan dijinjing, bukan diginiin. Kalau dijinjing kalau berat nggak apa-apa. Apa harus relatif lebih aman? harus sama? Enggak, satu nggak apa-apa. Relatif lebih aman karena tidak memberikan penekanan pada bahu. Tahu sendiri dong, perempuan kan nggak mungkin bawaannya dikit. Iya. Perabotan lenong, tisu basah, tisu kering, ya kan? Apalagi sekarang musim corona, jadi pakai desinfektan. Tuh ada desinfektan, macam-macam kan. Terus dia pokoknya semua ada. Iya. Doraemon. Doraemon. Jadi memang bukan volumenya yang diganti, cuman memang kebiasaannya yang mesti diperbaiki, caranya ya. Betul. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua paling sering lagi perempuan itu adalah sakit pinggang. Pernah nggak?
Kan karena itu high heels, makanya sekarang aku udah gak pakai yang terlalu stiletto gitu, kayak merek-merek yang bawahnya merah itu tuh aku punya, tapi aku jarang banget. Makanya suamiku bilang, loh kamu kok itu sepatu gak pernah dipakein sih, pakainya itu aja. Mbak aku bilang pakainya itu aja sih. Nah, terus itu. udah gitu yang tinggi-tinggi tuh aku gak pakein, soalnya sakit banget, gila, udah kayak menyiksa. Emang sih katanya cantik itu kan menyiksa gitu ya, iya, tapi aduh kayak kok nyiksa banget. Ya udah lama-lama akhirnya aku ganti, sekarang aku pakai wedges gitu ya. Walaupun kayaknya nggak terlalu bagus, kayaknya nggak terlalu seksi ya. Soalnya tuh aku berasanya emang kalau pakai high heels tuh kayaknya lebih seksi gitu, jalannya kayaknya bisa peletok gitu. Cuman sakit ya ampun. Abis itu pulang-pulang tuh kalau abis dari acara tuh kayak 2-3 jam tuh udah sakit banget. Makanya sekarang aku di mana-mana kalau saya mau acara sebentar 1-2 jam, abis itu aku bawa ganti di mobil, misalnya buat kayak ke supermarket aku langsung ganti yang wedges gitu. Atau enggak kalau acara-acara yang nggak terlalu formal, kayak seminar gitu atau kerja gitu, aku pakai yang wedges sih. Pokoknya serata mungkin lah. Oh gitu, harus rata. Tapi tinggi tapi rata nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi memang depannya tinggi juga ya. Ini udah terjawab sebenarnya kan. Jadi penyebab sakit pinggang tersering pada perempuan adalah gara-gara sepatu hak tinggi. Beauty is pain kejadian. Kenapa begitu gitu kan? Tapi sebenarnya beauty is pain itu tidak sehat dong. Tidak sehat. Karena harusnya kalau kita mau beauty nggak harus pain gitu loh. Ketika kita mau milih beauty atau pain, ya karena saya nggak beauty ya, saya milih nggak pain juga. Jadi emang si high heels ini memberikan posisi apa ya? Jadi kayak kita maju ke depan kan? Iya benar. Tapi akhirnya terjadi gitu ya, perubahan pada tulang belakang. Jadi pinggang kita kayak nahan gitu loh. Nahan. Akumulasi, akhirnya sakit. Apalagi kalau pakai high heels terus bawa tas berat, tas jinjing di bahu ataupun di lengan ya, itu udah double ya. Pakai tas, pakai high heels. Oke, cakep. Itu tinggal nanti biasanya keluhannya seperti itu. Berapa lama biasanya dok? Nggak ada sakit-sakit leher ataupun punggung, back pain. Kapan dia mulai sakit? Sebenarnya semakin sering dia terpapar dengan kebiasaan tadi akan semakin cepat sakit. Dan berapa lama adalah tergantung. Kalau dia menyadari cepat, dia cepat memperbaiki, dia cepat pulih. Dan ada satu lagi faktor X yang memperbaiki pemulihannya, sering olahraga. Jadi orang yang sering olahraga apabila mengalami gangguan seperti ini, dia akan lebih cepat pulih dibandingkan orang-orang yang mager. Kenapa? Karena kalau kita berolahraga, ototnya itu cenderung lebih liat dan lebih lunak, jadi lebih gampang pulih dari kekakuan otot itu. Jadi kayak lebih kenyal gitu. Lebih kenyal, itu dia jawabannya. Bisa stretching. Betul. Kalau nggak kaku kan, nah itu dia. Betul. Yang berikutnya itu ada lagi tuh, yang paling sering selain masalah itu kan kita receh banget kan, gara-gara tas atau high heels. Berikutnya ada yang cukup sering lagi, itu adalah gangguan nyeri sendi, dengkul. Dengkul. Iya kan? Dengkul ini sebenarnya bertambahnya umur otomatis oli di dengkul ini akan berkurang. Cuman pada perempuan dengan kebiasaan yang kurang oke tadi dengan high heels, apalagi sering naik turun tangga, ini menyebabkan dengkulnya ini lebih cepat haus. Satu itu. Yang kedua ada faktornya lagi apa? Gangguan kalsium. Kalsium ini sering pada perempuan itu sering rugi. Artinya sering cepat habis. Kenapa? Kalau kayak nabung dia lebih kurang gitu. Cepat habis. Yang dipakai. Karena menstruasi satu, yang kedua hamil, nyusuin, ntar siklusnya begitu lagi. Nanti suatu saat ada menopause, kalsiumnya juga akan kurang. Ditambah lagi ada faktor lain, kebiasaan ngopi cantik. Untung aku nggak ngopi karena aku nggak tahan. Jadi aku tuh deg-degan, gampang deg-degan. Nggak lecok, bukan karena lecok, tapi karena minum kopi. Apalagi kalau minumnya sama siapa gitu. langsung 200 per menit gitu ya. Sampai gue itu pernah dirawat di rumah sakit tuh. Soalnya takut ada itu juga sih, ada SPP. Tapi maksudnya emang bener tuh ya. Bener. Jadi si kopi ini sebenarnya gini, kenapa sih nggak boleh? Bukan nggak boleh, kopi itu bagus sebenarnya untuk pembuluh darah. Tapi dengan dosis yang terlalu sering, yang namanya kopi, teh, soda ini akan menggerus kalsium. Bayangin, ngopinya sering tapi intake kalsiumnya kurang. Nah, intake kalsium itu dari mana? Intake kalsium kan banyak tuh, yang mulai dari makanan, yang paling gampang ya, ikan, sayuran hijau, keju, susu. Nah, susu ini kadang bikin ribut sama perempuan. Gemuk. Perempuan males bikin susu. Kalau skim milk? Ya apapun itu sih sebenarnya nggak apa-apa, cukup. Coba balik lagi, makanan kita sebenarnya sih cukup kalsium, cuman jangan digerus dengan kebiasaan-kebiasaan yang kayak tadi itu loh. Maksudnya dikurangin dengan minum soda, teh dan kopi. Teh juga ya? Teh juga. Dia sistemnya gimana sih dok? Kok bisa? Sama, kafein. Dia mengikat
kalsium sehingga Iya. kalsiumnya gampang ketarik. keluar ke buang air gitu. Betul. Ya. Jadi nggak dimasukin ke dalam Tulang. tubuh dan tulang. Iya, tulang padahal harusnya masuk ke tulang gitu ya. Oh, Iya. tapi dia hanyut gitu ya. Makanya pada perempuan lebih sering terjadi osteoporosis Iya. atau pengeroposan dibanding bapak-bapak gitu Jadi kan. kayak kita tabung ya, nabungnya itu lebih sedikit, jadi asupannya lebih sedikit dibandingkan keluarnya, makanya jadi menurun. Nah kalau misalnya suplemen kalsium itu apa katanya kan ada yang bilang bikin batu, ginjal gitu kalau kita nggak banyak minum. Sebenarnya buat suplemen kalsium doang ya, setiap kalsium yang tidak terlarut artinya dia kita intake kalsiumnya oke nih, banyak banget, cuma minumnya ogah-ogahan. Kalsium itu akan berpotensi, nggak selalu loh, dia akan berpotensi untuk menyebabkan kristal dan akhirnya menjadi inti dari batu ginjal. Ya amannya sih sebenarnya kalau kita relatif masih muda, belum menopause, aktivitas bagus, ya kita perbaikin kebiasaannya aja deh, jangan masukin suplemen-suplemen yang kasarnya nggak terlalu perlu lah. Satu, ribet juga, dua, boros juga. Iya kan? Terutama kecuali kalau daya tahan tubuhnya lagi turun gitu ya. Lain cerita gitu tapi kan. kalau Ya. lagi sehat-sehat aja lebih baik makan makanan yang sehat. Betul. Ya. Satu lagi, perempuan ini masalahnya juga tentang olahraga. Jarang loh perempuan yang olahraga. Iya. Iya kan? Terusnya olahraga nggak? Aku treadmill aja sih. Ya lumayan, ya Iya. kan? Tapi nggak semua orang bisa konsisten untuk olahraga dengan tertib. Iya, karena males ya. Males. Mager tuh males. Males gerak. Ya kan kalau anak sekarang bilang gitu kan mager. Jadi memang olahraga ini selain dia untuk kebugaran pada umumnya, sirkulasi dan lain-lain, dia akan membuat otot dan sendi-sendinya ini menjadi terlumasi dengan baik. Contoh, ada mobil, jarang kita pakai. Begitu kita pakai pasti mesinnya jelek, nggak pernah dihidupin lah. Ya organ tubuh kita pun begitu. Jadi semakin sering kita panasin, maka akan semakin oke. Iya. Gitu. Kalau lutut itu katanya kalau kita lari atau maraton gitu yang lari cepet gitu ya, itu katanya nggak bagus buat lutut dok. Ini masalah lari ya. Jadi lari ini kan udah mulai jadi gaya hidup nih beberapa tahun terakhir. Sampai keluar luar negeri gitu buat maraton. Ikut jadi runner lah mereka sekarang kan ya. Sebenarnya lari itu bagus gak sih? Ya bagus juga. Tapi alangkah bagusnya emang kalau sudah terbiasa lari dari dulu. Tapi kalau ketika dimulai pada usia di atas 30, biasanya agak beresiko karena ada impact di antara dengkul. Ini akan menyebabkan peradangan satu itu. Yang kedua, ada impact di daerah telapak kaki. Itu bisa menyebabkan peradangan juga, ya kan? Jadi kalau memang sudah biasa lari, silahkan. Sudah biasa tuh dari SD atau SMP? Iya, dari kecil udah biasa lari lah, dari remaja, ya kan? Tapi kalau belum, ya silahkan juga. Tapi jangan terlalu diforsir. Ingat, semangat kita mungkin sama. Cuma kondisi badan pasti udah beda dong sama dulu. Kenapa emang kalau masih dari kecil tuh kok nggak apa-apa? Kalau dari kecil dia udah terbiasa, jadi udah ada adaptasi. Tapi bukannya tadi dokter bilang kalau udah makin tua kan makin aus tuh sendi-sendinya, maksudnya minyaknya berkurang. Iya. Jadi walaupun dulu masih kecil sering lari, tapi udah tuanya lebih bisa kena lagi nggak? Lebih bisa kena tetap, tapi artinya kemungkinannya lebih kecil dibandingkan orang yang baru memulai ketika usia dewasa. Apalagi orangnya gemuk gitu ya. Jadi kalau emang buat teman-teman yang punya berat badan agak subur gitu ya, terus mau ngurusin usia di atas 30 dengan lari, kalau saya lebih nyaranin jalan cepet. Iya, atau berenang. Berenang ya. Ini juga kalorinya banyak terbuang ya. Banyak terbuang dan low impact. Iya. Low impact tuh penting ya. Apalagi kalau agak agak overweight gitu ya. Oh ya, saya aja juga kalau lari juga takut ya, mendingan jalan cepat. Jalan cepat lumayan kok bikin otot dan bakar kalori juga ya. Betul itu. Ya, jadi tata laksananya harus gimana nih, Dok? Jadi sebenarnya kalau perempuan-perempuan mengalami hal-hal kayak gini, yang pasti dia harus konsultasi ke dokter saraf terdekat. Supaya kenapa? Supaya nanti dicari sebabnya. Toh kalau seandainya harus di fisioterapi atau diobatin atau kalau perlu pasang korset, nanti dokter saraf yang akan mengarahkan fisioterapinya kayak gimana dan lain-lain. Yes. Cuman sebenarnya untuk hari-hari sendiri si pasien ini atau si perempuan ini bisa loh sebenarnya exercise atau latihan untuk menghindari keluhan-keluhan tersebut. Yang paling gampang. Yang paling gampang adalah karena masalah di daerah tengkuk, kita harus membuat posisi tangan di belakang. Nah, terus kita stretching kayak gini. Gitu. Angkat setinggi mungkin, tapi palanya jangan nunduk ya. Harus. Angkat setinggi mungkin, hitung kurang lebih 15 detik. Kakinya gimana posisinya? Kakinya nggak ada masalah. Okay. Ini kurang lebih 15 detik. Jadi setelah 15 detik ini diharapkan ini akan lebih lunak. Relax.
Cuman ini harus dilakukan setiap jam, terutama kalau lagi kerja. Gitu. Terus? Kalau untuk yang daerah tulang pinggang, biasanya kita harus duduk tegak dan mulai coba angkat kaki lurus seperti ini gitu ya. Jadi keregang-keregang gitu. Ya ini kurang lebih dilakukannya 10 hitungan gitu ya, 10 hitungan. Cuman jangan terlalu cepat gitu juga. Jadi 10. Pelan-pelan, tahan. Lagi. Nah, ini insya Allah bisa membantu. Iya. Gitu. Terus kalau di pesawat nih, misalnya kan kita lama gitu ya, kayak misalnya ke luar negeri 9 jam, 14 jam, itu apa yang akan terjadi sih sebenarnya, Dok? Yang ditakutkan kalau kita duduk lama di pesawat yang terjadi adalah ada bekuan darah namanya deep vein thrombosis. Ini bahaya karena kalau bekuan itu naik nyampe ke paru, fatal deh. Cuma nggak semua orang bisa terjadi itu. Yang paling penting adalah kita harus menggerak-gerakkan kaki kita kayak gini nih. Tuh. Oh, jadi stretching juga? Stretching juga. Pokoknya sering gerak-gerakin kayak gini, terus gini jinjit-jinjit ya. Oh, jinjit-jinjit gitu tuh penting. Penting. Ya? Terus kita gerakin ke sini. Oh, ditekuk juga. Tekuk. Berapa lama tuh, Dok, didieminnya? Ini sesering mungkin aja. Maksudnya didiemin kayak gini? Oh, didiemin kurang lebih 3 detik lah. Oh, 1, 3 detik. 2, 3, gantian. Nah, kayak gitu. Ini harus dilakukan selama di pesawat dan sering-sering lah kalau emang lagi nggak turbulence, keluar dikit jalan-jalan di sekitarnya gitu. Jangan ke kokpit. Iya, nggak boleh ya. Iya. Jadi itu yang paling sering harus dilakukan. Terima kasih banget Dr. Siki atas informasinya. Semoga para wanita bisa menyikapi pakai high heels dengan benar dan pakai tas yang benar. Iya, oke. See you.